Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'aladz dhulumati wan nur, tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin pemirsa yang kami muliakan, kini kita memasuki satu situasi yang tidak mudah. Kita berada dalam situasi yang sulit akibat krisis dari virus atau COVID-19 yang tersebar di seluruh dunia. Sebagai bangsa, tentu kita saat ini bahu-membahu untuk bisa menyelesaikan dan menanggulangi krisis ini. Bagi kaum muslimin, tentu ini menjadi tanggung jawab yang juga tidak bisa kita abaikan. Sebagai pribadi, sebagai kelompok dari komunitas, sebagai bagian dari orang-orang yang beriman, masih banyak hal yang bisa kita lakukan. Apa yang bisa kita lakukan? Tentu, masalah besar harus dihadapi juga dengan kekuatan yang besar. Salah satunya dengan konsep ta'awun di dalam Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Al-ayah. Al-Quran mengatakan bahwa tolong-menolong menjadi prasyarat bagi kita untuk mencapai kemuliaan. Tolong-menolong dalam kebaikan. Tolong-menolong dalam meraih kemenangan. Itu tidak bisa kita abaikan. Dan ini banyak pelajaran yang telah kita dapatkan dari pengalaman para pendahulu kita, dari para nabi, para sahabat, para tabi'in, dan para tokoh-tokoh yang kita kenal, termasuk juga tokoh-tokoh yang ada khususnya di dalam Persyarikatan Muhammadiyah. Bagaimana Ki Haji Ahmad Dahlan dari awal mengenalkan konsep ta'awun. Bagaimana murid-muridnya dari awal melaksanakan apa yang disebut dengan ta'awun, tolong-menolong. Prinsip-prinsip kemanusiaan, prinsip-prinsip kesetaraan, prinsip-prinsip kebersamaan menjadi bagian dari ta'awun itu. Tentu tujuannya hanya satu, kebajikan. Tapi Al-Quran juga mengingatkan, ta'awun itu tidak boleh kita lakukan untuk sesuatu yang sifatnya keburukan atau kekejian. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong, bekerja sama untuk sesuatu yang mengakibatkan dosa, itu juga menjadi satu hal yang harus kita hindari. Kenapa? Karena tentu saja terpuruknya sebuah masyarakat, terpuruknya sebuah bangsa adalah karena ada ta'awun yang lain. Bukan ta'awun 'alal birri, tapi ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Hadirin sekalian yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuk ta'awun 'alal birri wat taqwa yang bisa kita lakukan? Ada banyak keterangan ayat lain. Di dalam surat Ali Imran ayat 133 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Kita disegerakan untuk minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang ampunannya itu seluas langit dan bumi. Bagaimana agar kita bisa diampuni dan mencapai ketakwaan itu dan menjadi bagian dari orang-orang yang takwa? Lantas siapa yang bertakwa itu? Dalam surat ini disebutkan ayat berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Al-ayah. Artinya, orang-orang yang berinfak baik dalam kondisi yang lapang maupun ketika situasi sulit. Mereka orang-orang yang bisa menahan amarah, dan mereka orang-orang yang mampu
memberikan maaf. Itulah bagian-bagian dari orang yang bertakwa. Oleh karena itu, dalam situasi kali ini, ketika situasi sulit akibat krisis ini, berinfak menjadi ujian terbesar bagi kita. Ini satu pelajaran buat kita dan sangat cocok dengan situasi saat ini. Mengapa? Karena kita semua berada dalam situasi yang sulit kali ini. Dan Al-Quran mengatakan bahwa berinfak dalam situasi yang sulit merupakan satu hal yang sangat menantang. Dan itu akan menguji ketakwaan seseorang. Tentu Anda butuh keperluan untuk menutupi kehidupan Anda dan keluarga. Kebutuhan untuk menutupi kehidupan lingkungannya. Bahkan kebutuhan untuk pribadi. Bahkan mungkin penghasilan Anda saat ini tidak seperti hari-hari sebelumnya. Karena banyak saat ini pekerjaan yang ditutup, kantor-kantor ditutup, pekerjaan dihentikan. Penghasilan juga makin berkurang. Tetapi hasrat untuk berinfak fis-sarra'i wad-dharra'i itu merupakan satu ujian yang bisa kita lakukan atau harus kita lewati. Untuk itu, hadirin sekalian, mari perkuat rasa ta'awun kita. Kita tahu saat ini semua berada dalam situasi yang sulit, tetapi bukan berarti ta'awun, bahu-membahu, saling tolong-menolong untuk menyelesaikan masalah harus kita hentikan. Bukan seperti itu, tapi justru harus kita perkuat. Sebagaimana Al-Quran mengatakan bahwa alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i. Betapapun kondisinya, termasuk ketika sulit, kita tetap berinfak, bersedekah, mengkontribusikan tenaga kita, pikiran kita, dan boleh jadi harta kita untuk bisa menyelesaikan masalah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.